kesaannya. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang misteri. Berbeda bukan? Film ini berjudul Dangerous, menceritakan tentang seorang pria sosiopat yang memiliki masa kelam yang cukup buruk. Ia berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan terus-menerus berkonsultasi dengan salah satu dokter psikologi andalannya. Setiap hari, adik dari pria ini terus mengiriminya surat untuk memberitahu bahwa ia membutuhkan bantuannya. Hingga suatu hari, ia mendapat kabar bahwa adiknya telah meninggal dunia. Di satu sisi, ia pun tiba-tiba diserang oleh seorang pria misterius yang membuat dirinya memutuskan untuk menghampiri suatu pulau terpencil yang dimiliki oleh kakaknya. Lantas, teka-teki apa yang terjadi di sana dan mengapa banyak sekali orang yang berusaha menangkapnya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Dylan yang akan kita panggil sebagai D. Ia merupakan mantan agen SEAL yang memiliki masalah buruk di kepribadiannya. Setiap hari, ia selalu mengurung dirinya sendiri di kediamannya. Ia juga sering mendapat surat dari adiknya yang bernama Sean. Di salah satu suratnya, Sean menulis jika ia sangat senang Dee telah keluar dari penjara dan ia ingin Dee segera menghampirinya ke Pulau Guardian. Setiap harinya Dee terus-menerus mendapat surat dari adiknya, hingga suatu hari surat tersebut berhenti terkirim. Terakhir, surat tersebut terkirim oleh istri dari adiknya yang bernama Susan. Susan memberitahu kepada Dee bahwa Sean telah meninggal dunia. Membaca surat tersebut, Dee hanya terdiam. Ia tak merasakan kesedihan apapun dan tiba-tiba saja ia melihat seorang pria tengah berusaha mencari sesuatu di dalam rumahnya. Dee pun langsung menghampiri pria tersebut dan memintanya untuk tak melakukan apapun. Lalu scene berpindah pada tim FBI yang sedang mencari keberadaan Dee. Mereka menggeledah kediamannya, mencarinya di kamar namun tak menemukan siapapun. Karena yang mereka temukan adalah seorang pria dengan luka dan darah yang menjulur di sekujur tubuhnya. Ketika salah satu agen FBI yang bernama Shaughnessy menggeledah, ia menemukan sebuah obat yang diresepkan oleh seorang dokter bernama Alderwood. Akhirnya, Shaughnessy pun menghampiri Alderwood untuk bertanya apakah ia mempunyai seorang pasien yang bernama Dylan. Alderwood tentu menjawab iya. Dirinya sangat senang memiliki pasien seperti Dee, yang semakin hari terus mengalami perkembangan dalam masalahnya. Namun, Shaughnessy memperingati Dr. Alderwood untuk berhati-hati dengannya. Ia yakin Dee takkan pernah berubah menjadi seorang pembunuh, karena ialah yang memasukkan Dee ke dalam penjaranya sendiri. Alderwood tertawa. Ia tak mempercayai perkataannya, karena dalam waktu beberapa bulan, Dee akan menjadi pria normal yang bisa kembali ke lingkungannya. Karena tak bisa menemukan apapun lagi selain pernyataan dari Dr. Alderwood, akhirnya Shaughnessy memutuskan untuk pergi. Kemudian, scene berpindah kepada Dee yang ternyata sedang berlayar menuju Pulau Guardian. Setibanya ia di sana, Dee langsung berusaha mempersiapkan diri bertemu kembali dengan keluarga lamanya. Ketika ia mengetuk pintu sebuah losmen, seorang wanita membukakan pintu tersebut. Ia tahu jika dia adalah kakak dari Sean. Ia pun langsung menyerahkan kunci pintu yang akan menjadi tempat peristirahatan Dee sebelum menjenguk adiknya untuk terakhir kalinya. Sebelum ia bertemu dengan keluarganya, Dee berusaha untuk membaca beberapa kata yang harus ia ucapkan untuk turut berbelasungkawa kepada ibunya. Namun ketika ia menampakkan diri dan berbelasungkawa, ibunya justru tak menerima perkataan apapun dari Dee. Ia sangat kesal dan bertanya mengapa Dee berani datang ke pulau ini. Dee hanya terdiam, lalu Susan berusaha menenangkan ibunya dengan membawanya ke ruang tamu. Sementara Dee memandang jasad dari Sean yang penuh dengan luka dan bekas oli di tangannya. Di tengah situasi amarah, Susan meminta kepada mertuanya untuk tak memperlakukan Dee seperti itu. Namun ia justru semakin marah, karena Susan takkan pernah bisa merasakan bagaimana membesarkan kedua anak yang memiliki kepribadian yang berbeda. Terlebih kepada Dee seorang sosiopat yang tak pernah merasakan apapun. Setelah menjenguk adiknya, Dee berkenalan dengan teman Sean yang bernama Messi, seorang arkeolog yang Dee pun mengenalinya. Sementara itu, seorang sheriff terlihat sangat sinis melihat munculnya kembali Dee ke permukaan. Dee yang sangat polos lalu berjalan menuju kamarnya.
Ia kemudian menelpon Dr. Alderwood untuk memberitahu jika ia telah melakukan apa yang dirinya suruh, yaitu mengunjungi keluarga demi memperbaiki mentalnya. Dr. Alderwood membenarkan hal tersebut, tetapi Dee memberitahu jika keluarganya menyuruh ia untuk pergi. Mendengar perkataan Dee, Alderwood meminta Dee untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Ia ingin Dee memperlihatkan kepada dunia bahwa ia telah berubah, bukanlah Dee yang kejam dan tak memiliki perasaan. Dee pun mengerti, lalu ia menutup telepon dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Tetapi tetap saja, ibu dari Dee terlihat sangat tak menginginkan keberadaannya, bahkan ketika Dee bertemu dengan keponakannya. Keponakan Dee yang bernama Freddy langsung diminta untuk segera pergi dan tak diperbolehkan berinteraksi dengannya. Di satu sisi, Sheriff yang telah mencurigai gerak-gerik Dee berusaha untuk memastikan bahwa ia masih menjadi buronan FBI. Dan ketika dia adalah orangnya, Sheriff tersebut langsung mengambil senjata dan perlahan muncul dari belakang untuk meminta Dee mengikutinya ke bunker. Dee yang ditodong sebuah shotgun hanya bisa pasrah. Ia mengikuti arah Dee menuju bunker untuk ditahan sembari menunggu FBI datang. Ketika ia telah terkurung, Sheriff memberitahu bahwa ia dan Sean telah kenal sejak lama. Namun selama mereka berteman, Sean tak pernah memberitahu jika ia memiliki seorang saudara. Lantas siapa lagi yang akan dibunuh? Dia hanya tersenyum. Lalu tak lama kemudian, pegawai hotel Sean menghampiri mereka berdua, menawari secangkir kopi yang diterima dengan baik oleh Dee. Ketika Sheriff mendapat informasi bahwa tim FBI telah tiba, ia langsung meminta wanita yang bernama Jo itu untuk mengawasi Dee sementara. Kemudian Sheriff menjemput para FBI yang baru saja turun dari perahu mereka. Tetapi ketika Sheriff melihat banyak sekali anggota FBI untuk menangkap satu orang saja, ia mulai mencurigai mereka. Sheriff pun bertanya para FBI itu berasal dari sektor mana. Namun pemimpin mereka justru tersenyum dan meminta anak buahnya untuk segera membunuh Sheriff tersebut. Akhirnya tembakan pun terdengar. Sheriff berusaha untuk bersembunyi. Mendengar suara tembakan, Dee meminta Joe untuk membawakannya senjata. Meskipun Sheriff berusaha untuk bersembunyi, namun ia tak bisa kemana-mana karena anak buah pria misterius yang bernama Cole itu menembakinya terus-menerus hingga Sheriff pun tewas seketika. Mereka langsung berpencar, mengirim penembak jitu dan berusaha mencari keberadaan Dee di Pulau Guardian tersebut. Ketika mereka telah tiba di hotel milik Sean, Cole langsung meminta kepada semua orang untuk menyerahkan diri. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengikat setiap orang yang berada di sana. Sementara di situasi bunker, satu anak buah Cole berhasil menemukan Joe sedang terkurung. Ia bertanya mengapa wanita secantik Joe bisa terkurung di sana. Joe hanya terdiam, lalu tiba-tiba saja Dee muncul dan langsung menghantam anak buah Cole hingga ia tak berdaya. Setelah itu Dee mengeluarkan Joe dan langsung membawanya pergi menyelinap ke hotel milik Sean untuk menyelamatkan keluarganya. Di dalam hotel, salah satu kerabat Sean yang bernama Hug justru memutuskan untuk kabur ketika ia menemukan sedikit celah. Memang ia berhasil kabur dari hotel, tetapi ia tak bisa lari dari penembak jitu. Hingga akhirnya Hug pun tewas sia-sia ketika penembak jitu menembaknya secara tepat ke arah dada. Mayat Hug ditemukan oleh Dee dan Joe. Mereka langsung menyelinap masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang dapur. Sementara itu, setelah tewasnya Hug, Cole semakin memperlihatkan kekuasaannya. Ia meminta kepada semua orang untuk tak melawannya. Ketika beberapa anak buah Cole sedang berpatroli, mereka menemukan rekannya telah tergeletak. Cole pun lantas dengan cepat menghampiri bunker dan setibanya ia di sana, Cole menyadari jika Dee memang berada di sini. Mereka tahu dia adalah seorang pembunuh yang sangat handal, seorang psikopat yang tak memiliki rasa takut dalam menghadapi siapapun. Lalu Cole menembak anak buahnya hingga tewas dan memberitahu kepada semua anak buahnya untuk siapapun yang berhasil membunuh Dee, maka ia akan mendapat jatah tambahan. Kembali ke dalam hotel, di mana Dee berhasil menarik perhatian salah satu anak buah Cole yang sedang berjaga dengan menyakiti Joe hingga menjerit. Dan ketika anak buah Cole tersebut mendekati Joe, Dee langsung menghantam kepalanya hingga ia tak sadarkan diri. Lalu Dee dengan cepat pergi ke ruang tamu untuk membebaskan semua anggota keluarganya. Alih-alih berterima kasih, Linda, ibu dari Dee justru memarahi anaknya sendiri dan mengatakan bahwa semua ini adalah salahnya. Dee tak memperdulikan hal itu karena ia langsung mengamankan rumah dengan mengaktifkan perlindungan baja ketika Cole hendak memasuki rumah.
Setelah berhasil mengamankan seisi rumah, Dee langsung menghampiri kembali tawanannya. Namun, sebelum ia beraksi, Dee kembali menelpon Dr. Alderwood untuk bertanya bagaimana jika sesuatu sedang tak beres dan ia harus melakukan perlindungan. Dr. Alderwood tetap memberitahu Dee untuk mengontrol dirinya sendiri. Kali ini, ia meminta Dee untuk menghitung 10 hingga 100 apabila ia merasa emosi. Dee pun paham, lalu ia bertanya kepada anak buah Cole terkait apa yang sedang ia cari di pulau ini. Tetapi anak buah Cole justru memakinya hingga membuat Dee terpaksa sedikit menyiksanya. Di luar hotel, karena Cole tak bisa masuk ke dalam, ia meminta penembak jitu untuk mencari celah untuk menembak ke dalam rumah. Namun tak ada celah sama sekali karena hotel tersebut dilapisi oleh baja. Akhirnya salah satu tangan kanan Cole berusaha melihat masuk ke dalam. Padahal saat itu, Messi sedang memegang senjata dan mengetahui jika anak buah Cole sedang mengintip masuk ke dalam. Dibantu oleh Dee, Messi berhasil menembakkan senjata tersebut hingga mengenai area mata anak buah Cole. Disitulah Cole memutuskan untuk mundur dan kembali mencari apa yang mereka mau. Dee yang berusaha menetralkan suasana justru terus dipaksa untuk keluar dari hotel ini. Linda tak mau orang-orang yang berada di luar terus meneror mereka karena Dee masih belum mau menyerahkan diri. Muak dengan semua perkataan ibunya, Dee pun memutuskan untuk keluar dari hotel. Ia menyelinap keluar perlahan menuju dermaga untuk mengambil perahu milik mereka. Rencana Dee berhasil. Ia mengambil perahu milik Cole dan langsung pergi dari pulau ketika penembak jitu tak berhasil sama sekali menembaknya. Namun Dee tak mau meninggalkan pulau begitu saja. Ia masih mencari tahu apa yang sedang Cole cari di pulau ini. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam hotel dengan cara menyelinap dan memanjat melalui pintu atas. Alhasil Dee berhasil masuk kembali ke dalam. Namun tak hanya Dee saja yang berhasil masuk, melainkan salah satu anak buah Cole pun berhasil menyelinap dan langsung kembali mengambil alih situasi. Ia langsung membebaskan anak buahnya yang dengan cepat menargetkan Freddy untuk ia culik. Tetapi apa yang ia lakukan berhasil diketahui. Pertarungan 1 melawan 1 terjadi antara Dee dengannya. Meskipun ada sedikit perlawanan dari anak buah Cole, Dee tetap berhasil memenangkan pertarungan ketika ia menancapkan mainan kapal selam milik Freddy tepat ke arah arteri kakinya yang membuat ia tak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Dee turun ketika anak buah Cole menawan ibunya sendiri. Tanpa banyak berbicara, Dee langsung menembaknya di bagian lengan hingga membuat ia memutuskan untuk kembali keluar. Setelah berhasil memukul mundur kembali anak buah Cole, Dee langsung memberitahu semuanya jika Cole bukanlah mencari dirinya, melainkan ia mencari sesuatu barang yang berharga di sini. Cole pun bertanya apakah Sean memiliki ruang penting di hotel. Messi hanya memberitahu jika Sean memiliki sebuah ruangan yang khusus untuk dirinya menyimpan koleksi anggur. Dee pun lantas meminta Messi menuntunnya. Ketika Messi membukakan ruangan tersebut, Dee langsung mencari tahu apa yang disembunyikan olehnya. Dan ternyata sebuah ruangan rahasia berhasil terbuka olehnya. Ia lantas menyusuri ruangan tersebut yang berbentuk seperti lorong. Namun ketika Dee menemukan lorong tersebut, Cole beserta anak buahnya pun berhasil menemukan sesuatu ketika alat pendeteksinya menemukan sebuah lorong. Lantas ketika Dee dan Messi berhasil menemukan ruangan bawah tanah megah yang dipenuhi oleh emas dan satu kapal selam peninggalan Jepang, mereka benar-benar terkagum. Dee tak menyangka jika apa yang sering Sean tuliskan dalam suratnya adalah penemuan artefak ini. Ketika Dee dan Messi sedang memeriksa emas yang berada di ruangan tersebut, Cole tiba-tiba datang dan langsung menembakinya. Mendapat serangan kejutan membuat kaki Messi sedikit terkilir sehingga menghambat pergerakan mereka. Dee pun langsung membawa Messi ke atap kapal selam untuk berlindung dari tembakan Cole dan dua anak buahnya yang tak lama membantu Cole. Karena mereka berdua tak memiliki senjata untuk melawan, Dee tiba-tiba mengaktifkan fasilitas senjata yang berada di kapal selam milik Jepang tersebut. Alhasil ia bisa membalikan keadaan dan langsung membunuh kedua anak buah Cole tersebut. Tetapi meskipun begitu, Dee dipaksa menyerah ketika Cole menawan ibunya. Ia menyerahkan diri kepada Cole dan Cole pun langsung meminta Dee untuk membawakan emas untuknya.
2 emas untuk hutang milik Sean, 2 batang emas untuk bunga dari hutang yang dimiliki oleh Sean, dan 2 batang emas lainnya untuk hal-hal penting yang ingin ia bawa. Ketika Cole dan Dee hendak pergi dari tempat tersebut, Messi yang terluka tiba-tiba berusaha untuk menjadikan dirinya seorang pahlawan. Ia tiba-tiba mengambil alih fasilitas senjata kapal selam, padahal ia tak tahu cara menggunakannya. Alhasil, Cole langsung menembak Messi hingga ia tewas. Kemudian, saat Dee sedang membawakan emas milik Cole, ia tiba-tiba berhenti ketika melihat agen Shaughnessy yang berhasil menemukan keberadaan dirinya. Shaughnessy yang saat itu menodongkan senjata kepada Dee tiba-tiba ditembak begitu saja oleh Cole. Melihat agen FBI tertembak, Dee memutuskan untuk berubah pikiran. Ia menjatuhkan semua emas milik Cole ke laut dan memintanya untuk bertarung secara jantan. Tentu Cole menyetujuinya langsung. Namun sebelum Cole menerima permintaan Dee, ia terlebih dahulu menjatuhkan Linda ke ujung laut. Beruntung Linda berhasil meraih pembatas sehingga ia masih bisa bertahan hidup. Lalu pertarungan pun dimulai. Baik Cole maupun Dee sama-sama menyerang dengan baik. Dee terkena serangan dari Cole dan juga Cole mendapat serangan dari Dee. Tetapi Dee yang merupakan mantan pembunuh bayaran untuk Cole mengetahui titik lemah dari bosnya sendiri. Alhasil, ketika Cole menodongkan pisau padanya, Dee berhasil membalikkan keadaan. Ia mengambil alih pisau tersebut dan langsung menusukkannya pada Cole. Sebelum Cole tewas, Dee memberitahunya bahwa ia bukanlah orang gila, dan Cole pun dijatuhkan ke dasar laut. Berhasil membunuh Cole, Dee langsung menyelamatkan ibunya. Ia juga memastikan kepada agen Shaughnessy bahwa dirinya tak akan mati di sini. Kemudian dengan ketulusan hati, Dee sekali lagi meminta maaf kepada ibunya atas kepergian Sean. Disitulah ibu Dee baru mau memeluk anaknya dan memaafkan segala kesalahannya. Keesokan harinya, di tengah kepergian Dee, ia menelpon terlebih dahulu pada Alderwood. Dee memberitahu bahwa ia telah membunuh beberapa orang dengan alasan melindungi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Namun ia meyakinkan Alderwood bahwa dirinya tetap akan mengikuti saran dari dokter. Ia hanya baru mengetahui jika ternyata Sean sedang mengumpulkan dana untuk membeli Pulau Guardian setelah ia menemukan artefak milik Jepang pada Perang Dunia Kedua. Karena kebingungan, Sean memutuskan untuk meminjam uang kepada Cole yang justru membuatnya terbunuh. Mendengar cerita dari Dee, Alderwood hanya terdiam. Lalu ia bertanya bagaimana dengan kondisi ibunya. Dee menjawab mereka semua akan baik-baik saja karena Dee memutuskan untuk kembali menghilang. Tamat.